melakukan ibadah secara hakikat. Ini cara hakikatnya. Berhadapan dengan Allah. Berhadapan dengan Allah. Ini dibukti ini. Nabi berhadapan. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi berhadapan enggak? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu Nabi. Assalamualaikum. Allah sambut dengan kalimat Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Berhadapan enggak? Warahmatullahi wabarakatuh. Nabi langsung menjawab Assalamualaikum wa ala ibadillahis. Kita kebagian enggak? Kalau kita masuk dalam orang-orang soleh pasti kebagian. Kecuali kita orang yang salah, jangan pernah kebagian. Makanya saya jamin orang masuk Islam, orang soleh dijamin masuk surga. Kenapa? Karena Nabi yang menjamin. Karena Nabi berhadapan hakikatnya dengan Allah. Ketika Nabi melaksanakan ibadah sholat, itu berhadapan dengan Allah hakikatnya. Makanya sholat, as-sholatu ya ala zikr. Sholat itu mengingat. Mengingat itu bukan ingat-ingat, tapi hakikatnya dalam tafsir itu berhadapan. Menyembah Sang Maha Kuasa, sujud kepada Sang Yang Maha Kuasa yang menciptakan seluruh alam ini, yang menentukan, yang mengatur alam ini, itu Nabi berhadapan. Makanya hakikatnya Nabi ibadah adalah berhadapan dengan Allah. Mana? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sesungguhnya dengan sungguh-sungguh aku hadapkan wajahku dengan wajahnya. Makanya orang barat kalau ngomong sama orang berhadapan, dilihat mukanya. Kalau dia nunduk, kalau dia mewah ketika menghargai. Makanya kalau menghadap Allah jangan banyakkan gerak, jangan banyakkan nengok. Udah tidak serius. Nama manusia aja dihina, nama manusia yang merasa dihargai. Harus sama Allah. Serius berhadapan dengan Allah. Ini wajahku wajahiyah, berhadapan, lihat wajahnya. Makanya fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Dialihkan kiblat orang Islam dari orang Israel pada Israel Yahudi kepada Mekah Al-Mukarramah, kiblat dari Ka'bah. Itu artinya sebagai tolak ukur menghadap wajah. Seakan-akan kita berhadapan dengan Allah dengan satu titik, yaitu Ka'bah Al-Mukarramah. Contohnya seperti itu hakikatnya. Berarti ketika kita beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, hakikatnya kita sedang berhadapan dengan Allah. Itu ilmunya. Jadi nggak boleh main-main. Allahu Akbar. Coba daripada manusia, mau bos lah. Gimana bos? Enak nggak kira-kira? Jangan bos bercanda nggak? Kurang ajar. Kesopan, bener nggak? Allahu Akbar. Matek mah. Orang stres juga kata bos. Ada bosnya gimana? Siapa bos? Apa bos? Mateknya berapa? Kurang ajar nggak kira-kira? Dari kaum lain bagus sama bos. Ini bagaimana dengan Allah? Makanya tegas. Ini wajahku, kalimat taukid. Kenapa pakai ini wajahku wajahiyah? Kalimat taukid ada sungguh-sungguh. Kuadapkan wajahku kepada wajahnya. Langsung berhadapan kayak orang ngomong nih. Kalau kita berhadapan wawancara gimana? Coba kita wawancara kalau percaya. Nama siapa? Alamatnya di mana? Ya saya namanya Budi. Alamatnya. Yakin saya akan diterima itu? Yakin saya? Gak mau diterima itu? Berarti berhadapan dengan Allah. Harus serius, harus peka, harus berhadapan, harus tatap wajahnya. Seakan-akan anta udah Allah karena kata orang. Kalimat taruh itu melihat. Kalau lihat pantang itu mukanya, gitu. Bagaimana kita mau menghargai orang? Kalau kita sendiri aja mana-mana Allah nggak pernah menghargai. Katanya sholat tapi matanya kemana-mana. Malahnya bolak-balik, belok naik atas, kiri ke bawah. Garuk ada aja dikerjain. Kan manusia itu udah gak sopan, apalagi sama Allah. Nggak ada adatnya, suruh adat. Ya, ini jelas bicara hakikat. Hakikat kita berhadapan dengan Allah ketika kita berzikir. La ilaha illallah. Serius kan? Makanya kembali kepada ilmu yang kita miliki. Semakin menambah keyakinan kita bicara hakikat. Hakikatnya Allah ada di diri kita masing-masing. Karena manusia yang diberikan nur makhluk Allah hanya manusia. Karena Nabi kita manusia. Nabi kita bukan jin, Nabi kita bukan malaikat. Tapi Nabi kita hakikatnya manusia. Kalau sudah bicara manusia, Allah memberikan nurnya kepada Muhammad. Muhammad sebagai manusia
Hanya umatnya yang berikan kekuasaan nurnya yang disampaikan oleh Allah lewat nabinya. Makanya orang Islam semuanya saya yakin ada nurnya Muhammad. Tinggal penguatan hakikatnya hidayah dari Allah, nurnya. Karena ilmu itu al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Makanya Nabi digambarkan anta syamsun, anta badrun, anta nur, fauqa qanuri. Suasana bulan, bintang, cahaya, matahari dan sebagainya. Cahaya di atas segala cahaya. Karena tidak ada kekuatan kecuali kekuatan cahaya. Dunia ini kalau dihajar dengan kekuasaan nurnya Allah, ya selesai. Gak ada yang kuat orang dengan cahaya. Orang dikasih virus masih kuat ya, punya masih banyak hidup. Ayo, coba dikasih cahaya, masih jauh-jauh lah. Ya, masih jauh-jauh. Mobil dinyalain, enteng dan ancaman apa namanya? Cahaya mobil aja. Jago pas setengah jam. Baru 2 menit juga. Udah kalah depan. Itu contoh. Makanya ketika Nabi Musa masih penasaran, Aina Allah, bahasa begitu. Di mana Allah? Ketika cahaya Allah baru ya hanya sebagian kecil, saking kecilnya itu. Nabi Musa ada pingsan. Di Bukit Sur di Mekah namanya. Wattini wazzaituni watturi sinina wa hadzal balad. Bukit Sur itu Nabi Musa baru melihat cahaya kalau ditunjukkan sama Allah pingsan, tidak sanggup. Nah, ketika cahaya ilmu itu ada pada diri umatnya Rasulullah, maka orang itu memberikan cahaya. Kata Nabi, minas zulumati ilan nur dalam Al-Quran. Orang yang tadinya gelap jadi terang. Orang yang tadinya nggak ibadah jadi ibadah. Orang yang tadinya nggak semangat jadi semangat. Orang yang tadinya lemah jadi kuat. Orang tadinya nggak ada giroh jadi ada girohnya. Orang yang tadinya nggak mau jadi mau. Orang yang tadinya nggak bergerak jadi tergerak. Kenapa? Karena ada cahaya nurnya Allah lewat nurnya Muhammad masuk dalam jiwanya orang-orang yang disebut umatnya Rasulullah. Ini udah bicara hakikat. Kita tinggal ukuran kita di mana ibadah kita. Setelah itu baru yang namanya makrifat. Makrifat itu baru kenal Allah. Namanya orang baru kenal nama siapa, tinggal di mana, kerjaannya apa. Namanya Allah. Tinggalnya nggak bertempat, menguasai seluruh alam dunia ini, termasuk makhluk yang ada di dalamnya. Di bawah kekuasaan Allah. Kerjaannya apa? Sama kuasa yang menentukan, yang menghidupkan, dan yang mematikan. Baru kenal doang, baru tahu itu doang. Orang kenal sudah bersentuhan belum? Baru kenal, hanya berhadapan, itu baru makrifat. Makanya tingkatan berikutnya ada yang namanya mahabbah. Kalau orang sudah timbul rasa cinta, rasa cinta ini bicara rasa. Kalau ilmu Sunan Kalijaga itu ngaji rasa. Ketika rasa itu sudah bersentuhan, beda. Kalau orang bersentuhan sama orang yang bersentuhan beda nggak? Coba aja ntar malam tes sama bini, bisa disentuh, yang tahu beda nggak? Tapi kalau bersentuhan timbul rasa apa? Nggak usah disuruh. Makanya orang yang ibadah masih disuruh berarti belum ada rasa mahabbah. Prakteknya gampang sama bini kalau cinta disuruh nggak? Nggak usah disuruh. Mau rotin sendiri, bahasa gampangnya kita aja, nggak usah disuruh. Nggak disuruh, rotin mah oke. Kasarnya, gampangnya gitu. Jadi kalau orang cinta itu boleh suruh, udah benar sendiri aja. Kenapa? Dengan kesadaran, dengan penuh kesadaran. Kalau bahasa kerennya with pleasure, you know, with pleasure, dengan senang hati, tanpa ada paksaan, dengan segala kerelaan, segala daya upaya apa yang dimiliki, itu namanya sudah tingkat mahabbah. Orang mahabbah itu nggak boleh minta, dikasih tanpa diminta, diberi tanpa diminta. Itu orang mahabbah. Nggak usah ngomong, ya besok beras habis, nggak usah ngomong. Kalau masih ngomong nggak dikasih juga, namanya cintanya bohong. Asli orang cinta itu nggak usah ngomong, dia udah ngerti, dikasih, udah tahu kebutuhannya. Kalau orang sudah tingkatan mahabbah kepada Allah, dia sering bermohon kepada Allah, munajat kepada Allah, minta kepada Allah, apalagi minta, nggak minta dikasih.
Kita itu pernah minta nggak? Lahir pernah minta nggak? Sudah dikasih, saking apanya? Saking mahabanya Allah terhadap makhluknya. Tinggal berbalik, bagaimana mahabah makhluk kepada Allahnya. Bagaimana penciptaan, bagaimana dia menyembahnya, bagaimana rasa syukurnya, bagaimana dia berbuatnya, tingkat mahabahnya seperti apa. Ketika bicara Allah, bicara agama Allah, bicara kepentingan dirinya untuk digantungkan kepada kepentingan Allah, mampu nggak dia tanpa diperintah dia melakukan. Berbicara mahabbat itu seperti itu. Tuhan orang Islam jauh pakai toa kan bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau mahabbat nggak boleh suruh. Subuh, nggak boleh suruh. Langsung bangun. Kenapa? Ada perintahnya. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir. Kalau bisa sebelum subuh udah bangun. Itu namanya orang sudah mahabbat. Kalau masih dibangunin, masih disiram, enggak, bohong, ngomong ceritanya bohong, enggak benar, bohongan ceritanya, palsu. Kalau bahasa Arab begitu, janjimu tarawih, janjimu sama Allah itu bohong. Kenapa? Ketika manusia juga terus sama Allah, Allah menanyakan kepada seluruh manusia yang diciptakan menjadi manusia lahir dalam keluar dari perut ibunya, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu perjanjian. Nabi Allah sebagai Tuhannya dan siap untuk menyembah Allah, maka disitulah penentuannya. Hakikat mahabbatnya di sini. Janjinya tidak pernah ingkar, sesuai dengan janjinya. Perjanjian manusia sebelum dilahirkan itulah manusia menentukan dirinya apakah dia termasuk orang yang diridhoi sama Allah dengan melaksanakan perintah Allah, atau termasuk orang-orang yang melanggar aturan Allah. Itu bicara mahabbat. Masih ada tingkatannya berikutnya. Itu begitu luasnya ilmu Allah. Kalau sudah bicara mahabbah, itu bicaranya mana? Mana apa artinya, Pak? Sementara. Hah? Sementara. Sementara. Benar nggak? Dunia ini fana. Bukan si fana ya, bukan. Kalau si fana kalau mau ya sama, bukan. Ini fana. Bako lawannya fana. Kalau dalam ilmu tauhid, bako lawannya fana. Fana itu artinya rusak, nggak ada nilainya. Ketika kita sudah bicara tingkatan setelah mahabbah, ini namanya fana, nggak ada hitung-hitungan, nggak ada hitung-hitungan. Orang kalau sudah masuk ke cinta mendalam itu, masuk ke fana itu nggak ada hitung-hitungan. Kalau orang masih hitungan sama bini, kemarin lu gua kasih 10 juta kemana aja, dirinciin, itu belum masuk ke tingkatannya itu. Kalau dia pernah bicara cinta, dapat duit 1 juta, 2 juta, ngasih bini 3 juta, 10 juta, 20 juta, nggak ada hitung-hitungannya, baru masuk ke mana itu. Nggak ada hitung-hitungannya mana itu. Ini enggak, sama bininya masih hitung-hitungan. Kemarin yang 3 juta udah habis, nunggu habis dulu. Padahal dia punya duit udah dapat hasil, tapi nggak dikasih ke bininya. Itu belum sampai ke mana. Mana artinya nggak ada hitung-hitungan. Zikir, ada yang ribuan, ratusan. Ini ada orang zikir, malam ini 10.000, ada nggak gitu? Kalau bini ada 20.000. Kalau sama Allah nggak ada hitung-hitungan. Malam ini sholat tahajud 2 rakaat, besok 12 rakaat, nggak ada hitung-hitungan. Udah kecil aja, amal soleh aja, nggak hitungannya. Pasti Allah akan balas, pasti Allah akan ganti, pasti kan? Karena innaka la tuhibbul mi'at. Allah nggak pernah ingkar, janjinya pasti ganti sesuai dengan janjinya. Itulah yang disebut fana itu dari hitungan. Kan manusia kadang-kadang dapat hitungan. Gue urusin, gue sekolahin, gue biayain, sampai jadi orang punya pangkat jenderal, enggak ingat. Itu namanya belum sampai kan? Ketauhidan kepada Allah. Kenapa? Manusia yang titik itu diragukan tingkatan ibadahnya kepada Allah. Kalau orang yang sudah masuk ke dunia tauhid, itu ada hitungannya. Mau 100, mau 200, mau 1 juta, bahkan miliaran sekalipun, tidak ada hitung-hitungannya. Karena dia yakin pasti Allah ganti yang lebih baik. Nah, misalnya masih ada tingkatannya lagi di bangkok. Bangkok artinya kal, nggak berubah. Kalau bahasa syariatnya istiqomah. Ini contohnya malam Jumat ngaji itu istiqomah itu. Ya nggak berubah kan? Nggak berubah. Islam syariatnya berubah nggak? Nggak ada dari zaman Nabi sampai sekarang. Sholat 5 waktu 17 rakaat tadi nggak berubah.
Nggak ada. Ya, Quran tadi nggak berubah. Nggak ada. Berarti istiqomahnya benar nggak? Itu adalah bakal kekal. Manusia hakikatnya makhluk yang paling kekal. Mana buktinya? Summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Manusia hakikatnya melewati 5 dunia, dan dunia itu tidak ada yang fana. Semua bakal bagi manusia, fana bagi makhluk yang lainnya. Karena yang menikmati adalah manusia. Mana buktinya? Wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Allah janjikan kepada orang yang beriman, mereka semua dimasukkan dalam surganya Allah selama-lamanya. Berarti manusia hakikatnya makhluk yang bakal selama-lamanya. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan sebaliknya, Allah janjikan mereka yang ingkar terhadap janji-janji Allah, perintah Allah, aturan Allah, mereka dimasukkan dalam neraka khalidina fiha abada, selama-lamanya. Makanya syarat untuk selamat dunia akhirat jadi makhluk yang abadi, syaratnya adalah Islam. Islam dulu baru selamat. Aslama yuslimu Islam, salima yaslamu salamat. Makanya gunung selamat itu akhirnya dalam bahasa agama membunuh orang Islam. Islam itu artinya selamat. Percaya nggak kita ini termasuk makhluk abadi? Kuburan itu masih lewatan, transit. Kita ngerasain contoh dalam hidup. Kita pernah transit di mana? Di Semarang transit, balik lagi nggak? Balik lagi. Itu kalimatnya. Summa yumidukum, summa yuhyikum, summa ilaihi. Balik lagi. Benar nggak? Balik ke mana? Inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi balik lagi kepada siapa? Sama pencipta, Allah yang menentukan. Makanya janji Allah manusia, disebutnya manusia kan? Manusia duluan. Kenapa? Disitulah contoh nabinya, adalah nabinya manusia. Untungnya nabi kita manusia doang diterjun. Jin protes, ya. Tapi yang disebutin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena jin duluan yang dilahirkan, jin duluan yang diciptakan, makanya kalimatnya duluan. Makanya ada istilah bahasa Arab mubtada, muakhar, khodam, bukan apa? Khobar muqaddam, artinya penjelasan duluan, karena duluan yang duluan itu. Contohnya seperti itu. Jadi manusia hakikatnya makhluk yang baqa. Walaqad zaraqna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakan isi neraka itu terdiri dari jin dan manusia. Makanya jin duluan yang masuk neraka, baru manusia. Karena sebelum manusia lahir, jin yang dilahirkan, jin yang diletakkan. Sebelum manusia kafir, jin juga ada yang dua kafir. Makanya walaqad zaraqna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Jadi isinya neraka itu dari jin dan manusia. Jin dan manusia bagaimana? Manusia, jin yang dikasih hati, hatinya mati, gak mau terbuka hidayah dari Allah, gak mau mendengar, gak mau menyaksikan, gak mau meyakini apa yang sudah diterapkan oleh Allah lewat firman-Nya. Maka yang beginilah yang akan mendapatkan sisaan dari Allah, tempatkan sebagai bahan bakarnya api neraka. Yang kedua, walau a'idul la yubsiruna biha, dikasih mata, dia lihat gimana orang ibadah, gimana orang zikir, gimana orang beramal soleh, gimana orang berbuat kebaikan berdasarkan aturan Allah, tapi dia pura-pura nggak tahu, matanya tidak menyaksikan, pura-pura nggak menyaksikan. Maka mata ini salah satunya tanda manusia dan jin yang akan menjadikan dirinya sebagai bahan bakarnya api neraka. Walahum a'yunul la yubsiruna biha walau azan la yasma'una biha. Dikasih kuping dia dengar, tapi kupingnya belaga udek, gak mau dengar, gak mau tahu, aja bodo amat, ya, ajakan, bodo amat, seruan, bodo amat, gak peduli. Maka yang begini termasuk calon bahan bakarnya api neraka.
Mereka itu ketika hidup di dunia, ulaika kal an'am, yang demikian, yang punya hati nggak digunakan, yang punya mata, punya telinga tidak digunakan di jalan Allah, tidak mau mendengar ayat Allah, mereka itu nggak bedanya kata Allah juga kata saya, ulaika kal an'am, sama dengan binatang, tidur, berak, makan, nggak ibadah. Kan kambing begitu, kebok ya begitu. Ulaika kal an'am, walhum ada bahkan lebih rendah dari binatang. Kalau binatang dipotong rambut nggak Pak? Kalau manusia bedanya. Punya nilai binatang kenapa? Daging mau bisa dimakan. Bahkan disebutin bangkai manusia itu lebih bau daripada bangkai binatang. Benar kan? Makanya manusia hati-hati. Binatang pernah dengar ke kantornya kambing banyak enggak? Pernah ngasih kantornya kebo nggak? Kantornya gajah, bau nggak? Kentutnya binatang dari bau. Kentutnya kita bau nggak? Kalau yang dia bukti mandingol, ayo kentut ada rame, tutup ini semua, baunya keluar. Ini contoh kok. Artinya manusia ini yang disebut makhluk manusia ini istimewa. Diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jin nggak balik protes. Kenapa? Biangnya sudah dibantah protesnya. Walaupun dia pernah mengatakan anak khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Saya ciptakan dari cahaya, dari api dan dari tanah. Itu urusan Allah. Tapi Allah sudah jawab semuanya. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Yang tahu siapa? Yang kita siapa? Lo lupa. Macam itu lah gampangnya. Yang kuasa siapa? Kalau udah bicara kekuasaan mutlak Allah Subhanahu Wa Taala, itu hakikatnya. Makanya manusia termasuk makhluk abadi. Kita hidup, lahir di dunia, mati, balik lagi, hakikatnya semuanya hidup. Karena kita bersama yang menciptakannya dengan yang maha hidup. Asma Allah yang maha hidup al-haya, ya hayyu ya qayyum, yang bisa menghidupkan, yang mematikan, yang menggerakkan, itu Allah. Makanya manusia ketika dia hidup, ya hakikatnya mati itu cuma transit. Kalau mati itu bukan transit, nggak bakalan ditanya, ada pertanyaan dalam kubur. Namanya orang transit, ya Pak. Bapak pernah ke Subang transit, ditanya nggak orang kampung? Dari mana deh? Iya, benar kan? Dari mana? Namanya siapa? Mau ketemu siapa? Tuh orang transit. Hampir ke kampung kalau nggak percaya. Orang ditanya, apa tujuannya? Sama. Hampir di alam kubur pasti tanya, mana buka pasti tanya. Selesai lulus. Pada masal. Sudah berapa ribu tahun dari Nabi Adam sampai sekarang di kubur mobil kiamat. Syukur-syukur kita mati bisa kiamat enak. Proses alam kubur itu ribuan tahun Pak. Ini baru alam kubur, belum alam masyar, ribuan tahun. Alam masyar itu siratul mustaqim, ribuan tahun. Tapi manusia ini makhluk paling panjang. Makanya bahasa khalidina fiha abada. Kalau udah bicara abadi, kalau bahasa Arabnya abada, itu selama-lamanya. Kalau selama nggak ada putusnya, berarti nggak ada istilah bahasa mati. Mati itu artinya datang Pak, asal katanya mata yang mutu mautun, artinya datang. Kalau kita kan meninggal, salah. Nih dalam buku bahasa Arab, kalau orang Arab tanya mata jita, kapan Anda datang? Kan gitu. Jitu al-an, saya baru saja datang. Itu kalimatnya. Jadi asal katanya mata yang mutu mautun, artinya mata itu kapan datang, kapan tiba, ya, kapan tiba. When you are able, bahasa Inggris, keren, gampang ya. Kapan itu datang, kapan itu tiba, tiba di mana? Tiba di pertanyaan Allah di mana? Gitu ya, kubur. Ini belum diambil mizan, belum timbangan, belum nyamuk bahas, belum persidangan. Masih panjang. Manusia itu kalau sidang apa? Proses yang paling panjang manusia sepanjang ini manusia yang paling belakangan Nabi Sulaiman. Nah belakangan. Paling kaya, sekaya-kayanya manusia. Wajahkan dia kaya di sana banyak. Itu sampai ditafsir Nabi Sulaiman itu Nabi yang paling belakangan ke surga. Proses yang panjang di antara sunnah Nabi. Yang paling lama Nabi Sulaiman pertanyakan, hitungannya panjang, makanya orang kontar itu paling pusing.
Kalau udah gitu-gitu angka. Makanya Sri Mulyani itu termasuk menteri yang paling punya. Kenapa? Hitung terus tiap hari. Bahasa hitung tuh paling capek nggak, Pak? Paling capek. Udah kita hitung, tapi hitungnya nggak jelas. Jadi sudah lagi. Hitung doang ada hasilnya.